Halo YouTuber, baik lagi bersama saya di channel Rehan Anda Channel. Dan tentunya channel ini akan selalu memberikan sebuah edukasi, inspirasi dan metode pembelajaran yang menarik untuk pada para pemirsa, baik yang sudah lama ataupun baru menonton video ini. Saya sarankan untuk mensubscribe channel saya terlebih dahulu untuk mendukung channel saya. Oke, saya lanjutkan kepada videonya, dan kali ini saya membahas tentang langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Jadi apabila Anda ingin mengambil sebuah keputusan, Anda harus perhatikan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Apakah langkah-langkah itu berdampak baik ataupun malah berdampak buruk. Jadi ada langkah-langkahnya dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi ada dua teknik di sini, yaitu teknik pengambilan jangka pendek ataupun jangka panjang, dan juga ada syarat-syaratnya sebuah keputusan itu sendiri. Karena channel saya ini juga membahas masalah ekonomi dan juga peran seorang manajer, jadi saya akan mengambil sebuah contoh seorang manajer ya. Jadi manajer ataupun seseorang yang bekerja atau seseorang atau perilaku stakeholder yang berkecimpung di dalam industri, misalnya menghadapi syarat-syarat dalam mengambil keputusan dalam bentuk masalah maupun peluang. Itu ada sebuah masalah atau problem muncul ketika pencapaian organisasi itu kurang bisa diharapkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ada beberapa aspek dari kinerja bisnis yang tidak memuaskan. Sebuah peluang atau opportunity muncul ketika seorang manajer melihat pencapaian yang potensial yang melebihi tujuan organisasi saat itu. Manajer melihat kemungkinan dapat meningkatkan kinerja di atas kinerja kerja yang selama ini telah dilakukan. Jadi kesadaran akan masalah dan peluang adalah langkah awal dalam rangkaian dan menuntut adanya pengamatan terhadap lingkungan internal dan eksternal akan persoalan-persoalan yang pantas diperhatikan oleh para eksekutif. Jadi itulah syarat-syarat sebuah keputusan ya. Jadi harus ada sebuah masalah dan ada peluang di situ. Jadi kalau Anda ingin mengambil sebuah keputusan, Anda harus melihat dulu aspeknya. Apakah langkah-langkah yang Anda hadapi itu berdampak bagaimana. Jadi ada pengambilan cepat dan ada pengambilan yang agak lambat. Jadi masalah bisa diselesaikan dengan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi juga mendiagnosa analisis sebab akibat. Pertanyaan untuk menspesifikasikan sebab-sebab penting diantaranya adalah keadaan tidak seimbang. Seperti apakah yang mempengaruhi kita? Kapankah keadaan ini muncul? Di manakah keadaan ini muncul? Bagaimanakah keadaan ini muncul? Pada siapa keadaan ini muncul? Apakah kepentingan ini dari masalah ini? Apakah keberhubungan dari peristiwa-peristiwa ini? Apakah yang menjadi hasil dan aktivitas ini? Jadi menganalisa sebab akibat. Jadi yang di awal saya menyampaikan tentang pengambilan keputusan jangka pendek, apakah harus Anda mengambil keputusan dalam jangka pendek juga diperlukan, dan juga mengambil keputusan untuk jangka panjang. Ini bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan jangka panjang. Jadi ada dua pola pikir utama di situ. Yang pertama adalah mendiagnosa syarat-syarat sebuah keputusan, kemudian mendiagnosa analisis sebab akibat, dan itu masuk juga ke dalam sebuah keputusan. Dan yang kedua adalah mendiagnosa keputusan itu apakah diambil dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Itulah seputar penjelasan tentang langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus mendiagnosa ya, syarat-syaratnya itu apa saja untuk mengambil sebuah keputusan. Ada peluang, ada masalah tentu. Ada masalah, ada peluang. Jadi masalah itu muncul dan seketika itu ada juga peluang itu muncul. Itulah sebuah keputusan. Syarat-syaratnya. Yang kedua itu mengambil keputusan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Jadi terkadang diperlukan pengambilan keputusan secara cepat, kilat, tapi ada juga sebuah keputusan yang harus diambil dalam jangka panjang. Misalnya tentang
sesuatu yang harus memang diselesaikan dengan jangka panjang dan tidak bisa langsung kita ambil, dan kita perlu berpikir lebih lama lagi karena keputusan itu yang kita ambil akan menyangkut, bisa jadi itu hajat hidup orang banyak seperti teori makro, tapi bukan itu masalahnya. Jadi itulah tema yang saya angkat hari ini tentang langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi langkah yang pertama adalah mendiagnosa secara sebuah keputusan. Di mana ada masalah, tentu ada sebuah peluang, dan juga adalah analisis sebab akibatnya dari keputusan diambil. Yang kedua, mendiagnosa sebuah keputusan, sebuah masalah dalam jangkanya, ini kan dalam kurun waktunya panjang ataupun pendek. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya hari ini. Bila ada kebingungan dalam saya menyampaikan kata ataupun saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga channel ini dapat menginspirasi dan juga mengedukasi ya. Dan tentunya saya berharap Anda semua bisa bijak dalam mengambil keputusan dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.